Ya, kita lanjutkan lagi ya yang kemarin kemarin sudah kita coba untuk local file inclusion bagian satu, bagian 2, dan sekarang kita lanjutkan di bagian ketiga ya. Yang kedua kemarin kita sudah berhasil membuat agar sebuah web yang terkena local file inclusion itu dapat memunculkan sebuah PHP info ya. Dapat memunculkan PHP info. PHP info ini kemarin kita eksekusi dengan menggunakan curl ya. Dengan menggunakan curl yang HTTP user agent-nya kita arahkan menjadi script PHP info. Nah, HTTP user agent itu adalah browser ya, sebenarnya browser. Client, web client. Web client-nya apa sih? Web client-nya itu Mozilla versi sekian, kemudian dia berjalan di atas Linux atau apa ya, itu adalah user agent. Tapi di curl ya, HTTP user agent ini bisa diganti ya. Ya sebenarnya dimanapun juga bisa. Di curl itu bisa diganti atas namanya, atas nama Mozilla, atas nama Chrome dan lain sebagainya. Nah kali ini kita akan melanjutkan di bagian ketiga ya, bahwa local file inclusion vulnerability ini akan dapat naik peringkat ya, naik peringkat menjadi remote command execution. Nah ini remote command execution itu yang akhirnya menjadi berbahaya. Bagaimana caranya? Karena kita kemarin sudah berhasil mengeksekusi PHP info dengan cara suruh misalnya dengan cara seperti ini ya. Tentu kita juga bisa juga ya menuliskan script PHP di dalam ke dalam access log ini. Bisa kita lakukan ini. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya saya akan membuat script yang bisa kita gunakan untuk melakukan akses ke dalam server. Misalnya seperti ini. Echo ada shell exec. Selain shell exec ada apa? Ada exec, ada system ya. Get. Oke. 1 2 3. Ya. Dia sudah masuk. Kemudian tentunya kita akan cek ya. Kita akan cek di lognya apakah ada yang masuk dari curl, apakah ada yang masuk nih. Oh bukan dari curl ya, karena dia ini baru saja nih ya, jam segini 58 masuk, user agentnya tidak diketahui karena tadi kita menuliskan sebagai get exec, maka get exec ini akan dapat dipanggil dengan menggunakan query string pada URL seperti ini, URL method get ya. Kita tambahin aja dan exec sama dengan misalnya ls min l misalnya dir ya. Kita lihat dong di bawah apakah dia, wah ini kok ada rwx. Nah ini dia, Ctrl U aja biar tampilannya rapi yang bagian bawah, tarik ya. Dia berhasil mengeksekusi komen ini ya, dia berhasil mengeksekusi komen ini. Kemudian komen apa lagi yang bisa kita lakukan? Oh banyak ya, misalnya cat etc passwd tarik ke bawah. Oke. Nah ini ya, nah ini
etcp sswd lah kena ini. Di sini harusnya di sini kan terisi user agent ya, ternyata diisi dengan isian PHP yang tadi. Kenapa sih PHP-nya bisa jalan di sini? Ya karena modelnya adalah inklusi. Ya. Inklusi itu semua yang di-include itu akan dijalankan juga jika PHP adalah dia akan dimainkan sebagai PHP. Jika teks dia akan ditampilkan apa adanya. Ya. Keren ya. Nah, sehubungan dengan LFI ini tadi, local find inclusion, kemudian kita berhasil mengeksekusi PHP ataupun apalah yang nggak cuma PHP, maka ketika kita sudah bisa memberikan perintah seperti ini, maka kita naik peringkat menjadi RCE ya, remote command execution ya, remote command execution. Nah, remote command execution jelas dia lebih berbahaya ya, karena dia nanti bisa aja melakukan instalasi file yang tidak kita hendaki, misalnya bisa mendownload backdoor, menuliskan backdoor, bisa aja ya, bisa aja menuliskan di situ. Kemudian dia jauh lebih leluasa dalam mengendalikan server kita ya. Oke, nah untuk yang bagian ketiga cukup sekian dulu. Local file inclusion tahap 1 yang berisi 3 bagian saya nyatakan selesai. Akan kita lanjutkan kapan-kapan dengan escalation privilege. Terima kasih.